Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil PJBL kami yang berjudul analisis biaya penerimaan, keuntungan, dan titik impas BAP pada UMKM Rumah Pizza Jambi. Dan saya sendiri, saya Umar Bagaskara dengan NIM D1B025153. Saya Sandra Davina dengan NIM D1B025139. Saya Raisa Afifa dengan NIM D1B025161. Saya Sofia Desmustariga dengan NIM D1B02304. Saya Deputi Amalia dengan NIM D1B02333. Saya Muhammad Ali Falisna dengan NIM D1B025155. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil BEP pada UMKM Pizza Jambi. Latar belakang penelitian ini adalah karena UMKM kuliner merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Saat ini, produk pizza semakin diminati oleh berbagai kalangan masyarakat, karena banyak inovasi topping serta harga yang semakin terjangkau. Dalam menjalankan usaha, pelaku UMKM perlu mengelola biaya, menentukan harga jual yang tepat, serta memperkirakan volume penjualan agar usaha dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, maka diperlukan analisis BEP sebagai dasar dalam mengambil keputusan usaha, terutama untuk mengetahui titik impas atau kondisi ketika usaha tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Objek studi yang kami gunakan adalah UMKM Pizza Jambi yang menjadi bagian dari kegiatan PJBL pada mata kuliah Matematika Ekonomi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan profil usaha yang menjadi objek penelitian kami. Pizza Jambi mulai beroperasi pada tahun 2018. Usaha ini merupakan usaha rumahan atau home-based business yang terus berkembang hingga saat ini. Produk utama yang dijual adalah pizza dan roti homemade, dengan rentan harga mulai dari 15.000 hingga 60.000 per produk. Rata-rata pendapatan yang diperoleh sekitar 200.000 per hari. Dalam operasionalnya, usaha ini masih dikelola oleh anggota keluarga tanpa melibatkan karyawan dari luar. Untuk legalitas usaha, saat ini sertifikat halal sudah dimiliki dan PIRT masih dalam proses pengurusan. Lokasi usaha berada di rumah pemilik yang terletak di Kota Jambi, tepatnya di Teho. Pada tahap ini, kami melakukan inventarisasi data biaya yang digunakan dalam operasional usaha. Biaya bahan baku utama per hari terdiri dari tepung terigu sebesar 16.000, ragi instan 5.000, telur 10.000, mentega 15.000, margarin 8.000, saus pizza dan topping 25.000, keju mozzarella 30.000, serta kemasan 15.000. Dari seluruh komponen tersebut, total biaya bahan baku mencapai 124.000 per hari. Selain biaya bahan baku, terdapat biaya variabel lainnya, yaitu gas LPG sebesar 4.000, listrik 5.000, dan air 2.000 per hari. Total biaya variabel lainnya adalah 11.000 per hari. Kemudian terdapat biaya tetap yang dikeluarkan setiap bulan, meliputi penyusutan oven sebesar 50.000, penyusutan mixer 25.000, internet dan promosi 50.000, serta pemeliharaan alat 25.000. Sehingga total biaya tetap yang harus ditanggung usaha setiap bulan adalah 150.000. Berdasarkan keseluruhan data tersebut, diperoleh rekapitulasi total biaya operasional sebesar 140.769 perak per hari atau sekitar 3.660.000 per bulan. Data biaya dan penerimaan yang telah diperoleh ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk menghitung BEP atau titik impas usaha. Melalui analisis tersebut, kita dapat mengetahui jumlah penjualan minimum yang harus dicapai agar usaha dapat menutupi keseluruhan biaya operasional dan titik mengalami kerugian. Slide ini menunjukkan rata-rata penjualan pizza per hari. Dalam sehari terjual 7 pizza dengan total penerimaan 200.000. Jika dihitung selama 26 hari kerja, total penjualan mencapai 182 unit dengan penerimaan 5.200.000 per bulan. Harga rata-rata per pizza adalah 28.571 perak
dan setiap penjualan memberikan kontribusi margin sebesar 9.285 per unit. Selanjutnya dijelaskan biaya dan keuntungan usaha. Biaya tetap TFC sebesar 150.000 per bulan dan tidak berubah meskipun jumlah produksi berubah. Biaya variabel sebesar 19.286 untuk setiap pizza yang diproduksi. Total biaya merupakan gabungan biaya tetap dan biaya variabel, sedangkan total penerimaan diperoleh dari harga jual rata-rata dikali jumlah perjualan. Dari penjualan 182 unit per bulan, usaha ini memperoleh keuntungan sebesar 1.540.000 per bulan. Selanjutnya ada analisis biaya, penerimaan, dan keuntungan, yaitu perbandingan TR, TC, dan profit, yaitu rupiah per bulannya. Itu pertama ada total revenue-nya ada sekitar 5.200.000, lalu ada total biaya 3.660.000 dan total keuntungan yaitu 1.540.000 dengan profit marginnya yaitu sebesar 29,6%. Profit margin 29,6% tepat sesuai target pemilik yaitu 25-30% dari modal produksi. Selanjutnya ada analisis break even point atau BEP-nya. Nah, dengan rumus dan hasil perhitungan BEP per unit yaitu TFC tambah CM sama dengan 150.000 ditambah 9.285 rupiah. BEP rupiahnya yaitu TFC ditambah CMR yaitu 150.000 ditambah 0,325. BEP hariannya yaitu 16 unit ditambah 26 hari dan penjualan aktualnya yaitu 7 unit dikali 26 hari. Penjualan aktual 11 kali lebih tinggi dari BEP dan usaha aman selama jual minimal 1 unit per hari. Analisis margin of safety-nya diperoleh nilai sebesar 166 unit per bulan atau 91,2% dengan nilai rupiah sebesar 4.738,462 per bulan. Artinya penjualan usaha masih bisa turun hingga 91,2% dari kondisi normal sebelum mencapai titik impas atau BEP. Hal ini menunjukkan bahwa usaha memiliki tingkat keamanan yang cukup tinggi. Nah, berdasarkan analisis skenario resikonya, pada kondisi normal, usaha memperoleh keuntungan sebesar 1.540.000 per bulan. Nah, jika penjualan turun 25%, usaha masih memperoleh keuntungan sebesar 607.000. Jika penjualan turun 50%, usaha mulai mengalami kerugian kecil sebesar 305.000. Nah, sedangkan pada kondisi BEP, usaha tidak memperoleh keuntungan maupun kerugian. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa resiko kerugian ini baru muncul apabila penjualan turun lebih dari 50%, sehingga kondisi usaha saat ini tergolong cukup aman. Kemudian, analisis sensitivitas kenaikan bahan baku. Pada kondisi normal atau baseline, total biaya usaha sebesar 3.660.000 dan menghasilkan keuntungan sebesar 1.540.000 per bulan. Nah, jika harga bahan baku naik 10%, keuntungan turun menjadi 1.189.000, 20% keuntungan turun menjadi 838.000, 30% keuntungan turun menjadi 487.000. Nah, dari grafik ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kenaikan harga bahan baku, maka keuntungan usaha akan semakin menurun. Namun demikian, meskipun terjadi kenaikan harga bahan baku hingga 30%, usaha masih tetap memperoleh keuntungan. Hal ini menunjukkan bahwa usaha cukup mampu bertahan terhadap perubahan harga bahan baku. Nah, untuk mengurangi resiko tersebut, strategi yang dapat dilakukan adalah membeli bahan baku dalam jumlah besar, menjalin kerjasama jangka panjang dengan pemasok, serta mencari alternatif bahan baku yang lebih ekonomis. Terima kasih. Selanjutnya itu rekomendasi pengembangan usaha. Yang pertama itu pemasaran dan promosi. Yang pertama itu posting foto, video, produk minimal 3 kali seminggu di media sosial. Yang kedua itu optimalkan Google Business Profile. Yang ketiga itu bergabung platform GoFood, GrabFood, dan SepoFood. Yang keempat itu kembangkan program prioritas pelangganan.
Yang kedua yaitu pengelolaan keuangan. Yang pertama itu pisahkan rekening usaha dan rekening rumah tangga. Yang kedua itu catat setiap transaksi harian di buku kas atau aplikasi gratis. Yang ketiga itu tetapkan target penjualan harian. Yang ketiga itu operasional dan produksi. Yang pertama yaitu prioritaskan pengurusan izin PIRT secara bertahap. Yang kedua itu standarisasi resep dan proses produksi secara tertulis. Yang ketiga itu evaluasi penambahan varian produk baru. Yang keempat yaitu pengembangan jangka panjang. Yang pertama itu perkuat fondasi keuangan sebelum berekspansi ke lokasi baru. Yang kedua itu rekrut tenaga kerja tambahan saat volume penjualan sudah stabil. Yang ketiga itu lakukan studi kelayakan sebelum membuka cabang baru. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, profit bulanan sebesar Rp1.540.000 dengan keterangan positif dan konstan. Kemudian profit marginnya sebesar 29,6%, sesuai target penjual sebesar 25-30%. Kemudian BEP unit per bulan sejumlah 16 unit, sangat rendah. BEP rupiah sebesar 461,538 ribu rupiah, mudah tercapai. Kemudian margin of safety-nya sebesar 91,2%, ketahanan finansial sangat tinggi. Kemudian biaya tetap sebesar 150.000 per bulan, sangat efisien. Kontribusi margin sebesar Rp9.255.000 per unit, yang mana positif di tiap terjual. Kemudian kesimpulan selanjutnya, model home based business terbukti efisien, biaya yang optimal pasca pandemi. Yang kedua, biaya variabel mendominasi sebesar 95,9%, total biaya resiko kerugian sangat minimal. BEP sangat rendah, daya tahan usaha tinggi terhadap fluktuasi penjualan. Tantangan utama yang dihadapi penjual yaitu pemasaran, pencatatan keuangan, dan kelengkapan legalitas seperti PIRT. Kemudian potensi pertumbuhan sangat besar dengan strategi pemasaran digital yang konsisten.